Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusda Ahmad, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelas B13, akan menyampaikan topik pembahasan tentang motivasi belajar sebagai tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan semester 4. Baiklah, mengapa saya memilih topik motivasi belajar ini? Karena setiap pendidik dalam menyampaikan berbagai materi di kelas tentunya perlu dasar dan strategi untuk mencapai keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Utamanya motivasi belajar itu sendiri, dan yang paling inti agar siswa dapat memahami materi yang kita berikan sehingga akan mudah mereka cerna dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, apakah pengertian motivasi belajar itu? Di mana motivasi merupakan dorongan dari dalam individu untuk bertindak demi mencapai tujuan. Motivasi merupakan kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kekuatan internal yang mendorong siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Dorongan psikologis yang membuat siswa tertarik dan bersedia melakukan aktivitas belajar. Menurut Hamalik, motivasi mengarahkan dan menjaga perilaku ke tujuan tertentu, di mana dalam buku ini motivasi mengarahkan perilaku siswa ke tujuan tertentu dan menjaganya agar tetap konsisten. Artinya, motivasi tidak hanya membangkitkan keinginan awal untuk belajar, tapi juga menjaga semangat dan ketekunan siswa dalam menghadapi kesulitan yang muncul selama proses belajar berlangsung. Nah, kita pindah pada slide selanjutnya, yakni jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi yang pertama adalah jenis-jenis motivasi berdasarkan pembentukan, yang terdiri dari motif bawaan dan motif yang dipelajari. Kemudian, jenis yang kedua adalah jenis-jenis motivasi menurut Woodward dan Marquis, di mana terdiri dari motif organis, motif darurat, motif objektif. Yang ketiga, jenis motivasi jasmania dan rohania. Dan yang keempat adalah jenis motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, bagaimana menumbuhkan motivasi belajar? Nah, cara-cara yang efektif untuk menumbuhkan motivasi antara lain pemberian angka dan hadiah, kompetisi dan ulangan, mengetahui hasil belajar, pujian dan hukuman yang mendidik, menetapkan tujuan yang jelas, serta menumbuhkan minat dan ego involvement. Nah, kita pindah pada slide ciri-ciri motivasi belajar. Apa saja ciri-ciri motivasi belajar? Di mana yang pertama adalah adanya hasrat dan keinginan untuk sukses, kemudian dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan akan cita-cita, adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, adanya kegiatan yang menarik perhatian. Nah, selanjutnya, pentingnya motivasi dalam belajar. Apa pentingnya motivasi dalam belajar? Di mana yang pertama adalah sebagai pendorong perilaku belajar. Kedua, sebagai pengarah kegiatan menuju tujuan. Ketiga, sebagai penggerak semangat belajar. Dan yang keempat,
guru harus mampu membangkitkan dan menjaga motivasi siswa. Nah, slide selanjutnya adalah strategi mengembangkan motivasi. Apa saja strategi mengembangkan motivasi itu? Di mana? Yakni tumbuhkan rasa ingin tahu. Lalu, bangun hubungan positif guru dan siswa. Selanjutnya, libatkan siswa secara aktif. Kaitkan materi dengan pengalaman hidup dan gunakan variasi metode pembelajaran. Kita pindah pada slide penutup, yakni kesimpulan. Di mana kesimpulan di sini yang pertama saya mengambil bahwa motivasi itu adalah kunci keberhasilan belajar. Di mana motivasi merupakan fondasi utama dalam proses pendidikan. Tanpa motivasi, siswa tidak memiliki dorongan untuk berusaha, memahami atau menyerap materi pembelajaran. Sebaliknya, dengan motivasi yang kuat, potensi siswa dapat berkembang maksimal dan proses belajar menjadi lebih bermakna dan efektif. Kesimpulan yang kedua, tanpa motivasi, proses belajar tidak berjalan optimal. Nah, jelas. Motivasi yang rendah menyebabkan siswa bersikap pasif, mudah bosan, bahkan menyerah sebelum mencoba. Dan kesimpulan yang ketiga, di sini letak yang intinya adalah guru berperan besar dalam menumbuhkan dan menjaga motivasi belajar siswa. Di mana guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menumbuh sebagai penumbuh semangat dengan pendekatan yang bijak, penggunaan metode menarik, serta komunikasi yang hangat. Guru dapat memelihara dan memperkuat motivasi siswa. Tanpa keterlibatan guru, semangat belajar siswa akan mudah padam dan sulit berkembang. Nah, itulah tadi penyampaian topik saya, yakni motivasi belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.